Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita akan memulai pelayanan doa di sore hari ini. Anda dimanapun, mari saya ajak untuk menghadap Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam posisi apapun Anda, mari arahkan hati Anda kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu meminta belas kasihan dan kemurahan-Mu. Memuji memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini, sore hari ini, kami akan Engkau Tuhan, kami akan membawa sebuah situasi yang baru dalam kehidupan, yaitu perkenanan Tuhan. Kami meminta perkenanan Tuhan, berharap perkenanan Tuhan terjadi atas kami, menarik pengurapan jenis ini untuk masuk dalam atmosfer kekasih-kekasih-Mu, sehingga mereka juga saat ini mendapatkan mengalami jamahan kuasa Tuhan untuk segala masalah dan pergumulan, untuk hal-hal yang Engkau tetapkan terjadi atas mereka pada hari ini. Engkau Tuhan memberkati setiap kami, kuduskan kami, dan layakkan kami. Layakkan kami menerima pertolongan-Mu, mujizat-Mu, dan juga layakkan kami menerima jawaban dari segenap harapan-harapan kami. Engkau berkati setiap kekasih-Mu dimanapun berada, yang asing, yang gelap, yang jahat, hamba-Mu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang gelap dan jahat hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Demikian Engkau Tuhan, layakkan kami, dan hamba membuka pelayanan doa Sion Family di sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita lanjutkan dengan sedikit bahasan firman, kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius 5 ayat 8. Sekali lagi, pembacaan kita pada sore hari ini terambil dalam kitab Matius 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dicocokkan dengan beberapa bagian dan ayat firman, misalnya peristiwa yang terjadi kepada Nabi Musa, dia bersua dengan Allah. Dikatakan kepada Nabi bahwa dia harus menghadap dinding tebing. Dia tidak boleh melihat Allah yang akan lewat dengan segenap kemuliaannya. Dia tidak boleh menghadap untuk melihat Allah yang akan lewat di belakangnya dengan segenap kemuliaan Allah. Nah, sebab kalau dia lihat, dia akan mati. Di bagian ini dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau garis besarnya ini, tentunya orang berpikir seolah bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Maksud Tuhan Yesus dengan kata berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, yaitu mereka yang bersih hati, yang berharap belas kasihan Tuhan, yang menginginkan Tuhan nyata dalam hidup mereka, yang juga berpikir untuk mengubah segala sesuatu dalam dirinya, mengubah dan menyesuaikan dirinya dengan firman Tuhan, dengan ketetapan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka dia itu memenuhi syarat untuk melihat Allah. Maksudnya, melihat perbuatan Allah. Dijelaskan dalam Injil bahwa apabila orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya, maka kerajaan Allah telah turun di tengah-tengah kamu. Bagian penjelasan Tuhan Yesus ini tersirat bahwa melihat Allah yang dimaksud adalah bahwa kerajaan Allah itu bermanifestasi dalam bentuk perbuatan-perbuatan Allah kepada orang. Nah, tentunya mujizat yang dilakukan Tuhan, baik mujizat kesembuhan, baik mujizat pelepasan, dan mujizat-mujizat yang lain, tujuannya untuk membuat orang percaya Tuhan. Tujuannya untuk membuat orang bisa masuk pada wilayah keselamatan. Dia percaya dan dia hidup benar. Tujuan mujizat dilakukan Tuhan, dilakukan Allah, sebenarnya bukan berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana orang yang di kolam Bethesda itu,
Dia disembuhkan, dia bangkit, angkat tilam dan berjalan sesuai perintah Tuhan Yesus kepadanya. Kemudian ketika bertemu lagi, maka Tuhan Yesus bilang kan, jangan lakukan dosa. Engkau telah sembuh, jangan lakukan dosa lagi. Kalau lakukan akan datang hal-hal yang lebih buruk. Keadaannya akan lebih buruk. Kesehatannya akan jadi tidak baik, lebih buruk dari sebelumnya. Nah, saudara penonton, kalau kita melihat mujizat dilakukan Tuhan intinya untuk keselamatan. Artinya kalau Anda terima mujizat pada hari ini, pada saat ini, tolong periksa diri Anda dan sesuaikan diri Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Kan sulit dikatakan bagaimana orang itu bertemu Tuhan. Yang paling pas adalah cocokkan diri Anda dengan firman Tuhan. Suatu ketika kepada saya datang, ini cowok dan juga cewek ini, mereka ini posisinya masih kuliah, mahasiswa. Kemudian datang. Waktu masuk, ceweknya ini masuk, saya lihat situasi hatinya, batinnya, pikirannya. Oke, kami dialog dan kemudian saya berdoa. Kemudian dia bilang ini ada cowoknya. Bolehkah dia masuk juga didoakan? Saya bilang boleh. Ketika masuk, saya lihat itu ada roh jahat yang, ya intinya orang ini mempunyai pegangan. Roh jahat yang tinggi, jangkung, ya kurang lebih tingginya 2 meter. 2 meter. Ketika dia masuk, roh itu mengikuti dia. Dia punya pegangan. Ketika dia duduk, dia atur saya. Pendeta, begini. Saya langsung marah. Saya tegur dia, kenapa kamu atur saya? Tidak boleh. Masalah Anda datang ke sini atas permintaan pacar Anda. Anda juga datang ke sini, Anda harus tundukkan diri sesuai dengan apa yang saya katakan, bukan Anda atur saya. Kalau Anda atur saya, silakan Anda angkat kaki dari sini. Saking takutnya lelaki ini, cowok ini dia langsung, maaf pendeta. Salah. Kenapa? Kebiasaan mengatur orang. Kita tidak boleh mengatur sesuatu, apalagi itu perkara rohani. Tidak boleh, kita sesuaikan. Sesuaikan diri kita sehingga kita layak menerima mujizat. Sehingga kalau kita sudah menerima mujizat, kita juga bisa menerima keselamatan. Artinya keselamatan dikaruniakan. Banyak juga orang yang sembuh dalam pelayanan kami, pelayanan saya itu banyak yang sembuh. Ribuan orang. Ya mungkin lebih dari itu saya tidak hitung-hitung. Sudah 25 tahun ini saya tidak hitung-hitung. Berapa banyak yang sembuh setiap hari. Waktu sebelum COVID yang datang maupun yang menelepon. Sekarang tinggal yang menelepon. Baik yang hubungi di WhatsApp maupun yang langsung telepon. Berapa banyak yang sembuh. Berapa banyak yang lepaskan Tuhan. Saya tidak hitung. Tetapi buahnya ini. Masalah apakah hubungannya antara kesembuhan orang, mujizat yang diterimanya dengan keselamatan dirinya. Nah masalahnya kalau itu tidak lagi ada hubungan antara mujizat dan keselamatan, nah ini masalah. Padahal tujuan Tuhan membuat mujizat agar orang percaya dan orang hidup benar. Orang hidup benar dan bertobat. Nah, saudara penonton, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang bersih hati, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, akan menerima mujizat dari Tuhan, mujizat dari Allah. Dia akan melihat perbuatan-perbuatan Allah terjadi di dalam hidupnya. Ini. Jadi, syarat untuk melihat perbuatan Allah adalah hati yang bersih, hati yang suci. Kalau kita pikir Maria Magdalena itu kan seorang pelacur. Dia yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Setara dengan gaji setahun seorang pekerja. Dia yang meminyaki itu. Dan kemudian dia ini kan seorang pelacur. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, salah satu orang yang bertemu adalah Maria Magdalena. Kalau kita pikir, profesi yang sebelumnya itu bagaimana? Kemudian kenapa Tuhan menampakkan diri kepadanya? Jadi begini, maksud saya,
keadaan suci hati sebenarnya tidak berhubungan dengan profesi Anda. Saya tidak mengatakan dan tidak menyetujui, maksudnya profesi seperti itu sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Itu berdosa, itu tidak benar, itu jahat. Untuk alasan apapun juga. Yang saya maksudkan, ada orang-orang kecil, maksudnya orang-orang yang menganggap dirinya itu kecil, karena dia itu miskin, karena dia itu pekerja kasar, dia itu merasa betul-betul tidak layak. Dia rasa tidak layak ketika dia lihat pendeta, dia nunduk-nunduk kemudian dia rasa seperti apa? Takut kalau dia tidak pakai baju cepat-cepat dia lari ke rumah, pakai kemeja dulu dan dia kemudian bertemu dengan keadaan yang bungkuk-bungkuk, dia membungkuk, dia bertemu. Nah, orang-orang kecil ini, orang-orang kasar yang seperti misalnya begal atau preman itu seperti Yeftah, maksudnya Hakim Yeftah, itu ada kalanya justru lebih berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, daripada orang-orang yang menganggap dirinya berohani. Contoh, bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang orang Farisi, orang Saduki dan ahli Taurat. Tuhan Yesus punya anggapan yang seperti apa? Dalam pertemuan-pertemuan bahkan Tuhan Yesus mengecam mereka. Tetapi dia begitu peduli dengan Petrus dan rasul-rasul yang lain yang dari misalnya nelayan. Dia peduli dengan misalnya Matius, pemungut cukai. Dia peduli dengan Matius pemungut cukai. Dia panggil, dia pilih. Kenapa? Karena situasi batin orang-orang ini itu lebih memenuhi syarat bahkan daripada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan ahli Taurat yang sering berada di sinagog. Memang pandangan Tuhan kurang lebih seperti itu. Bahkan sentimennya Tuhan terhadap orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat itu jelas sekali. Ada hal-hal yang penting Tuhan hanya mengatakan berupa perumpamaan saja. Kemudian murid-muridnya bilang, rasul-rasul itu bilang, kenapa Tuhan tidak mengatakan apa adanya saja agar gamblang? Ya biarlah agar mereka itu, dia di situ ada ahli Taurat, ada orang Farisi, Saduki, dia bilang biarlah itu sengaja agar mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti. Ini bahkan kerajaan Allah, kerajaan surga itu seolah-olah itu pintunya ditutup bagi mereka. Nah, baiklah kita berpikir bahwa kalau kita menganggap diri benar, kita tidak benar. Kalau saya anggap diri benar, saya juga tidak benar. Kalau orang menganggap pandangannya benar, ya berarti dia juga tidak benar. Dan hati-hatilah, kita tidak boleh membuat teologi pengajaran yang berdasarkan pikiran kita. Sulit sekali orang memahami Tuhan. Sulit sekali orang mengenal Allah dengan pikiran-pikirannya. Bahkan orang bisa tersesat. Dia bisa tersesat dengan pikirannya karena Allah tidak dapat dijangkau dengan pikiran. Allah dijangkau dengan hati, dengan roh kita. Kita harus cari dia dengan hati kita. Ketika hati kita terbuka, maka keadaan-keadaan yang baik, keadaan-keadaan yang diharapkan Tuhan, itu akan masuk dalam hidup kita. Masuk dan kita, dalam keadaan itu kita akan bahagia, damai, tenang. Kita akan lebih baik situasi batin kita, keadaan jasmani, kesehatan, dan juga masalah pergaulan akan lebih baik. Nah, saudara penonton, orang yang suci hati itu dikatakan Tuhan Yesus berbahagia. Karena mereka akan melihat Allah, melihat perbuatan Allah terjadi. Melihat kerajaan Allah membumi. Fakta rohani menjadi fakta material alamiah jasmania. Nah, semua kita berharap. Tetapi syaratnya, sucikan hatimu. Sucikan hatimu. Engkau mau berpikir seperti apa? Itu jelas tidak akan memenuhi syarat. Tetapi situasi hatimu, engkau bisa pekerja kasar. Engkau bisa orang yang kasar. Seperti Rasul Petrus. Engkau bisa seperti Yeftah. Engkau mungkin seperti Maria Magdalena, tetapi mereka telah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka mencari Allah. Dan mereka beroleh perkenanan Dia. Mereka beroleh perkenanan Tuhan. Dan mereka itu dipakai sebagai alat untuk memuliakan Tuhan Allah. Saya kira cukup sampai di sini. Berbahagialah orang yang mempersiapkan hati batinnya. Mensucikan hati batinnya untuk mujizat dari Tuhan Allah
terjadi dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Amin.